Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sudut istimewa trigonometri. Pada hari ini, yang akan kita coba bahas adalah tentang sudut berelasi. Nah, sebelum mempelajari sudut berelasi, kalian harus terlebih dahulu mengenal sistem pengkuadranan, di mana dalam trigonometri, kuadran itu dibagi menjadi 4. Ada kuadran pertama, antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua, besar sudutnya antara 90 sampai dengan 180. Kuadran ketiga, antara 180 270. Dan kuadran keempat, 270 360. Nah, jadi letak kuadran nanti ini akan mempengaruhi nilai perbandingan trigonometri, apakah dia positif atau negatif. Di kuadran pertama, yang positif adalah semuanya. Kalau di kuadran kedua, hanya sin dan kosekan saja yang positif. Di kuadran ketiga, hanya tan dan juga kotangan yang positif. Di kuadran keempat, yang positif hanya kos dan sekan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba bahas contoh soal. Yang pertama, tentukanlah apakah dia bernilai positif atau negatif. Kalau kita lihat sin 150 derajat. Jadi, tahapannya lihat sudutnya. 150 derajat ini kan ada di kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif adalah sin dan juga cos. Maka, sin dan juga kosekan. Maka, sin 150 derajat bernilai positif. Sedangkan yang bawahnya cos 135 derajat. Nah, 135 derajat ada di kuadran kedua. Yang positif di kuadran kedua hanya sin dan juga kosekan saja. Berarti untuk nilai cos adalah negatif. Berikutnya tan 210 derajat. 210 ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif adalah tan dan juga kotangan. Maka tan 210 derajat bernilai positif. Berikutnya sin 300 derajat. 300 derajat ada di kuadran keempat. Kuadran keempat yang positif adalah kosekan dan juga sekan. Nah, untuk nilai cos dan sekan di kuadran keempat bernilai positif. Jadi, nilai sin di kuadran keempat adalah negatif. Nah, jadi letak-letak kuadran dan nilai tanda-tandanya antara positif dan negatif itu harus kalian pahami. Jadi, jangan sampai tertukar. Jika sudah, kita masuk tentang pengertian dari sudut berelasi. Apa sih sudut berelasi itu? Yang namanya sudut berelasi itu artinya adalah suatu hubungan antara suatu sudut dengan sudut yang lain. Dalam trigonometri, yang biasa kita pakai adalah sudut 90 derajat, 180, 270, dan 360. Bisa ditambah ataupun dikurang dengan sudut lainnya. Nah, di mana nanti yang akan kita gunakan adalah sudut yang belakang atau sudut alfanya ya, ini kalau menggunakan lambang. Nah, apa sih bedanya dalam penggunaan antara 90, 180, 270, dan 360? Ini pahami, kalau kita nanti menggunakan 90 atau menggunakan 270, maka nanti akan terjadi perubahan perbandingan. Di mana kalau sin awalnya, maka nanti hasilnya berubah menjadi cos. Begitu pula sebaliknya. Kalau awalnya cos menggunakan sudut ini, maka berubah menjadi sin. Kalau tan berubah menjadi kotangan dan sebaliknya. Kalau sekan berubah menjadi kosekan dan sebaliknya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan 180 atau 360 nilainya tetap, perbandingannya tidak berubah. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal. Tentukanlah nilai dari sin 120 derajat. Tahap awal, lihat terlebih dahulu letak kuadran. 120 kuadran kedua. Kuadran kedua nilai sin adalah positif. Berarti nanti hasilnya adalah positif. Nah, ini bisa pakai dua cara. Bisa pakai 90, bisa pakai 180. Kalau cara pertama kita gunakan 90, berarti kan 90 harus ditambah dengan berapa? Supaya jadi 120. Ditambah dengan 30 kan? Nah, karena kita menggunakan 90, maka nanti sin-nya berubah menjadi cos. Berarti ambil sudut yang belakang, yaitu cos 30 derajat. Hasilnya 1/2 akar 3. Sedangkan di cara kedua,
jika kita menggunakan 180 derajat. Berarti 180 dikurang berapa supaya jadi 120? Dikurang dengan 60. Nah, berarti ambil sudut yang belakang, yaitu sin 60 derajat. Kenapa tetap sin? Karena yang kita gunakan adalah 180 derajat. Jadi nilainya tetap ya, tidak berubah. Untuk contoh kedua, nilai cos 150 derajat. Nah, ini sama, tentukan terlebih dahulu letak kuadrannya. 150 di kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif hanya sin dan juga kosekan. Sedangkan kalau cos nilainya negatif. Berarti nanti hasilnya adalah negatif. Sekarang kita lihat, kalau kita gunakan 90, berarti 90 harus ditambah dengan berapa supaya jadi 150? Ditambah dengan 60. Nah, karena kita gunakan nilai yang 60, berarti kita ubah, karena kita menggunakan nilai yang 90, maka nanti kita rubah yang cos menjadi sin. Berarti kita masukkan min sin 60 derajat. Maka dapat min 1/2 akar 3. Nah, sedangkan kalau kita gunakan yang 180, berarti 180 dikurang berapa supaya menjadi 150? Dikurang dengan 30. Jadi bisa kita tulis min cos 30 derajat atau min 1/2 akar 3. Nah, jadi sekali lagi pahami, kalau kita gunakan 90, nilainya perbandingannya berubah. Kalau kita gunakan 180, nilai perbandingannya tetap. Berikutnya, nomor 3. Tan 225. Tan 225. 225 ada di kuadran ketiga. Untuk kuadran ketiga, yang positif adalah tan dan juga kotangen. Maka nanti hasilnya adalah positif. Nah, kita lihat 70 dikurang 45. Kalau tan berubah jadi kotangen. Ambil sudut yang belakang. Jadi kotangen 45 derajat. Nilainya 1. Kalau menggunakan cara kedua, berarti yang mendekati 225 adalah 180. 180 ditambah dengan 45 ya, supaya menjadi 225. Ambil sudut yang belakang, yaitu tan 45 derajat. Nilainya tetap, yaitu 1. Oke, untuk contoh yang keempat, nilai dari sin 330 derajat. 330 ada di kuadran keempat. Kuadran keempat yang positif hanya cos dan juga sekan. Berarti nilai sin negatif. Nah, berarti kita gunakan 270 ditambah dengan 60 ya, supaya menjadi 330. Gunakan tadi 270, berarti nilai sin berubah jadi cos. Berarti min cos 60 derajat, atau kita masukkan min setengah. Sedangkan untuk yang nomor 4, menggunakan cara kedua, sin 330, berarti kita gunakan yang 360 dikurang dengan 30 derajat, supaya menjadi 330. Ambil sudut yang belakang, yaitu min sin 30 derajat. Loh, kenapa di soal nomor 4 kok yang kita pakai 360? Karena kalau kita pakai 180, nilainya terlalu jauh. Yang paling dekat kan 360. Jadi kita gunakan 360. Nah, berikutnya untuk contoh yang kedua. Di sini kalau kita coba. Oke, untuk yang contoh kedua, diketahui sin alfa adalah 7/25 dengan alfa adalah sudut tumpul. Maka tentukan nilai dari cos alfa dan juga tan alfa. Nah, pertama, ini kita harus ketahui dulu nilai sin perbandingannya adalah sisi depan dengan sisi miring. Ini sama seperti pertemuan pertama. Nah, jika sudah depan miring, berarti kan harus ada satu sisi lagi yang kita cari, depan miring. Berarti yang belum ada adalah sisi samping. Nah, 7/25 kan bisa kalau kita cari menggunakan triple Pythagoras. 7/25 berarti satu lagi 24. Maka kita peroleh sisi sampingnya adalah 24. Jika sudah, kita lihat alfanya kan sudut tumpul. Sudut tumpul itu kan besarnya lebih dari 90, tetapi kurang dari 180. Nah, berarti alfanya ada di kuadran kedua. Untuk kuadran kedua, nilai yang positif adalah sin dan juga kosekan. Berarti untuk nilai cos maupun tan nanti bernilai negatif. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Untuk nilai cos, cos perbandingannya adalah sami, samping miring. Sampingnya tadi sudah kita dapatkan
yaitu 24, miringnya sudah kita dapatkan, yaitu 25. Tinggal dimasukkan saja, jadi min 24 per 25. Begitu pula sama ya untuk tan di kuadran kedua nilainya negatif, berarti min desa depan samping, masukkan depannya 7, sampingnya 24. Jadi sekali lagi diulang, kalau seandainya alfanya atau sudutnya ada di kuadran kedua, berarti sudut tumpul. Tetapi kalau sudut lancip dia ada di kuadran pertama. Jadi bedakan ya. Oke, contoh soal yang terakhir, contoh 3, diketahui nilai tan alfa adalah min 5 per 12. Alfanya ada di kuadran keempat. Hitunglah nilai dari kotangan alfa, cos alfa, dan juga kosekan alfa. Nah, pertama, ini yang harus dipahami, karena dia ada di kuadran keempat, berarti kan nilai tan negatif. Nah, untuk perbandingan tan kan perbandingannya desa depan samping. Berarti yang belum ada adalah sisi miring. Gunakan perbandingannya, yaitu 5, 12, satu lagi 13. Berarti sisi miringnya adalah 13. Yang ditanya pertama kotangan. Nah, ini juga sudah pertemuan pertama, kotangan adalah samping depan. Berarti sampingnya min 12, depannya 5. Kenapa min? Karena di kuadran keempat. Yang positif hanya cos dan juga sekan. Oke, pertanyaan yang bawahnya cos alfa. Kalau cos perbandingannya samping miring. Sampingnya tadi sudah ada 12, miringnya sudah ada 13. Jadi cos alfa adalah 12 per 13. Kenapa positif hasilnya? Karena ada di kuadran keempat. Dan satu lagi kosekan. Nah, kosekan tinggal dimasukkan aja ya, yaitu min 5 per 13. Ini perbandingannya sama. Oke, terima kasih untuk pertemuan keempat. Nanti untuk tugasnya akan Bapak berikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.